Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran masih tentang mini MBA ya dalam program Corporate E-Learning, paket Corporate E-Learning ya dengan saya Yudhya Antareksa, Master of Science in Human Resource Management. Masih tentang personal MBA, portable MBA. Jadi di dalam segmen berikutnya ini kita akan bicara mengenai marketing strategi. Ya, sebelumnya kita bicara mengenai ekonomi makro, mengenai tujuan utama bisnis, ekonomi makro, analisis lingkungan bisnis. Nah, sekarang kita bicara mengenai marketing manajemen atau marketing strategi. Ya, di layar Anda bisa lihat ya, topiknya marketing manajemen, marketing strategi. Di dalam ilmu marketing ini ada namanya STP, ya, singkatan dari segmentation, targeting, and positioning. Disingkat STP. Menurut hemat saya itu aspek marketing yang paling fundamental, teman-teman ya. Yang paling fundamental ya. Jadi segmentasi, targeting, dan positioning. Ketika bicara positioning, Anda tentu bicara mengenai promosi, branding, marketing, communication, dan seterusnya. Tapi sebelum sampai positioning, kita harus tahu segmen pasar kita siapa, target market kita siapa. Jadi segmentasi, targeting, baru positioning. Nah, yang pertama di segmentasi ya, Anda bisa lihat di halaman 46 ya, segmentasi itu intinya Anda mau memasarkan produk Anda kepada siapa. Contohnya misalnya sepeda motor Honda yang ada di depan Anda, itu yang langsung kebayang di kepala kita, siapa ya segmen sepeda motor Honda ini. Yang terbayang di kepala kita adalah orang-orang kelas menengah lah ya, yang gajinya mungkin antara 5 jutaan sampai 20 juta gitu ya. Itu adalah pasar yang paling gemuk untuk pasar sepeda motor. Mereka mobilitasnya tinggi gitu ya. Tapi yang pertama adalah kelas ekonominya kelas menengah. Ya. Jadi pemilik sepeda motor itu sebenarnya sudah bisa dikategorikan middle class kalau di Indonesia ya. Tidak mungkin Anda orang-orang misalnya petani miskin itu beli sepeda motor tidak akan mampu. Sebaliknya orang-orang yang sudah sangat kaya raya mungkin mereka cenderung akan lebih memilih beli mobil. Jadi sepeda motor itu tengah-tengah. Nah, di Indonesia juga sangat dibantu oleh mobilitas penduduknya yang tinggi dan kemudian angkutan umumnya masih belum begitu bagus ya. Angkutan umumnya masih belum begitu bagus sehingga banyak orang lebih milih beli sepeda motor. Di dekat kampus-kampus itu hampir semua mahasiswanya itu pakai sepeda motor ya. Anak saya kuliah di Undip, kemarin saya ke Semarang, di Tembalang, dia kos di dekat kampus itu motornya banyak banget ya. Semua teman kosnya pakai motor dan di sekitar kos-kosannya semua pakai motor juga. Jarang saya lihat angkot di situ. Angkotnya makin tersisih dengan sepeda motor. Itu sebenarnya kurang ideal ya. Idealnya angkutan umum harus lebih banyak. Tapi intinya itu ya teman-teman ya. Jadi sepeda motor Honda itu menurut hemat kita adalah produk yang segmentasinya kelas menengah. Ya, yang daya belinya cukup tinggi, gajinya di atas 5 jutaan misalnya. Nah, di dalam slide berikutnya saya ngasih contoh bahwa segmentasi itu bisa berdasarkan demografi ya. Demographic segmentation ya. Jadi bagaimana segmentasi itu dibagi menjadi kelas sosial tadi ya, sosial ekonominya menengah, kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, atau jenis kelaminnya perempuan, lelaki, atau tinggalnya di kota atau di desa, atau tinggalnya di Jawa atau di luar Jawa. Itu demografi ya. Aspek demografi itu jenis kelamin, kelas sosial ekonomi, lokasi tinggalnya, di mana lokasi geografis dia tinggalnya, itu demografi, aspek demografi. Ya. Yang paling sering dipakai dari aspek demografi itu adalah kelas sosial ya, kelas sosial ekonomi. Contohnya di layar Anda, saya ngasih contoh warung Warmindo. Itu mungkin segmentasi warung Warmindo itu adalah kelas menengah ke bawah gitu ya, kelas menengah yang daya belinya tidak setinggi orang-orang yang ke Starbucks misalnya, atau orang-orang yang bahkan ke Kopi Kenangan misalnya. Tentu ada juga orang-orang yang kaya tetap ke Warmindo, tidak masalah, tapi tidak banyak ya. Mayoritas pengunjung Warmindo itu orang-orang yang kelas menengah, mungkin yang sekali lagi gajinya 5 jutaan, 3 jutaan per bulan gitu ya. Sementara yang
ke Kopi Kenangan atau ke Starbucks. Ke Starbucks itu mungkin orang-orang yang gajinya di atas 20 juta gitu ya. Jadi menurut hemat saya pribadi kalau ada orang gajinya masih di bawah 15 juta per bulan tapi minumnya di Starbucks itu menurut saya terlalu berlebihan ya, gengsi itu mungkin terlalu boros menurut saya. Starbucks itu sangat mahal ya, satu cangkirnya 50.000. Jadi hanya orang-orang yang menurut saya gajinya di atas 20 juta per bulan yang mungkin disasar oleh Starbucks. Demikian juga Kopi Kenangan. Kopi Kenangan mungkin kalau mau disegmentasikan antara orang-orang yang gajinya 10 sampai 20 juta per bulan, yaitu pasarnya Kopi Kenangan. Kalau Starbucks mungkin yang 20 juta ke atas per bulan gajinya. Kalau Warmindo mungkin orang-orang yang gajinya 10 juta per bulan ke bawah. Jadi itu ya demografi ya. Nah, Anda lihat ya nanti ya. Nah, yang berikutnya adalah behavior segmentation. Jadi selain demografik ada sekarang yang namanya sebutnya behavior segmentation. Jadi segmentasi berdasarkan perilaku sosial orang tersebut. Contohnya ini ya saya ngasih contoh kopi kekinian. Sekarang banyak kafe-kafe kan. Kopi Janji Jiwa, kopi Tuku, kopi Kenangan, Lain Hati, Forestry. Itu banyak banget kafe-kafe seperti itu. Itu menurut saya selain menyasar kelas menengah, itu juga orang-orang yang suka nongkrong ya. Istilahnya sekarang itu ada semacam istilah urban lifestyle. Jadi orang-orang yang nongkrong di kafe sambil ngobrol, ngopi gitu, itu urban lifestyle. Itu behavior ya, lebih ke behavior ya. Beberapa orang punya gaya hidup seperti itu. Ya, kemudian ada juga beberapa orang yang gaya hidupnya mewah gitu ya. Kalau beli tas branded, padahal gajinya nggak begitu tinggi, itu juga behavior segmentation. Orang yang memaksakan diri seperti itu banyak, dan brand-brandnya happy-happy saja ya. Jadi behavior itu dipicu oleh rasa gengsi juga. Atau yang lain, contoh behavior segmentation adalah orang-orang yang sekarang rajin olahraga. Itu kan berlaku ya. Jadi orang-orang yang rajin olahraga itu biasanya cenderung makannya lebih sehat, minumnya lebih sehat, kesadaran kesehatannya lebih tinggi, sehingga produk-produk yang menyasar orang-orang yang makin suka dengan olahraga ini adalah produk-produk yang vitamin misalnya. Jadi pertumbuhannya pesat sekarang, produk-produk vitamin, multivitamin itu pesat. Kenapa? Karena sekarang makin banyak anak muda yang gemar olahraga. Ya, jadi naik. Itu namanya behavior. Atau pada sisi lain ada orang-orang yang suka nonton film berjam-jam, makanya muncul Netflix. Ya, Netflix itu menyasar orang-orang yang segmennya adalah orang-orang yang perilakunya, gaya hidupnya suka nonton gitu ya. Gaya hidupnya, perilakunya suka dengan hiburan. Makanya Netflix-nya meledak, Disney, video. Ya, video itu aplikasi platform streaming lokal. Video ya, tulisannya FIDIO. Nah, di halaman berikutnya ini saya ngasih tugas kepada Anda ya, tugas berikutnya ya. Segmen pelanggan seperti apa yang dibidik oleh perusahaan Anda, berdasarkan apa pola segmentasinya. Jadi coba Anda renungkan sekarang, produk Anda sekarang ini siapa pasarnya. Ya. Dan segmentasinya seperti apa. Contohnya ini sekarang ya, ini produk video saya ini tentu segmennya ya kelas menengah ya, kelas karyawan lah. Corporate employee yang kelas menengah lah ya. Jadi produk saya ini pasarnya pasar kaum intelektual lah ya. Kaum kelas menengah, profesional, pekerja kantoran. Bukan orang-orang biasa saja ya. Tapi orang-orang pekerja kantoran yang perilakunya suka mengembangkan diri, suka belajar untuk mengimprove dirinya sendiri. Itu pasar produk saya. Gitu ya. Nah, di slide berikutnya ini saya ngasih contoh. Di slide berikutnya adalah fase berikutnya, yakni targeting. Jadi setelah tahu ada banyak pilihan segmen, Anda mau mentargetkan siapa? Ya, misalnya Shopee ini contohnya. Shopee ini target marketnya mungkin agak sedikit beda dengan Tokopedia ya. Kalau kata banyak orang di Shopee itu cenderung orang-orangnya lebih cerewet ya, pelanggan-pelanggan Shopee itu ya. Kebanyakan perempuan juga dan lebih cerewet dibanding pelanggan Tokopedia. Orang-orang yang beli di Shopee itu cenderung lebih pelit, quote and quote ya.
Maksud saya lebih sensitif terhadap harga dibanding pelanggan di Tokopedia. Jadi nyarinya barang-barang yang sangat hemat, yang sangat murah gitu ya. Maksudnya yang kompetitif harganya. Sebaliknya Tokopedia mungkin menyasar orang-orang yang cenderung lebih loyal ya. Jadi pelanggan Tokopedia itu kalau disurvei saya yakin lebih loyal dibanding pelanggan Shopee. Sebenarnya saya sendiri pelanggan Tokopedia ya. Dan saya loyal ya. Mungkin tipe pelanggan Tokopedia yang ideal tuh kayak saya nih. Belanjanya sering dan loyal lah ya. Kemudian di slide berikutnya AirAsia, ya ini contoh juga AirAsia itu siapa target marketnya ya orang-orang yang mau pergi ke luar kota naik pesawat tapi dengan harga yang terjangkau, tapi dengan pelayanan yang profesional ya, tidak seperti pesaingnya Lion misalnya. Dulu sebelum pandemi ini AirAsia sangat bagus nih kinerjanya ya, ketepatan waktunya bagus, pelayanannya profesional. Saya sering dulu naik AirAsia sebelum pandemi ya, tapi setelah pandemi semua airline collapse. Tapi yang mau saya sampaikan adalah bahwa AirAsia, Lion Air itu menyasar pelanggan-pelanggan yang low cost, ya, bukan seperti Garuda atau Singapore Airlines yang terlalu mahal. Jadi Citylink, AirAsia, Lion Air, Batik Air itu target marketnya adalah orang-orang yang sering bepergian traveling, baik traveling karena bisnis ataupun traveling hiburan, tapi dengan harga yang terjangkau. Jadi low cost passengers. Ya, bukan seperti full service seperti Garuda atau Singapore Airlines. Di slide berikutnya ini saya ngasih contoh mengenai positioning. Ya, nah ini setelah Anda targeting, mau mentargetkan kelas menengah ke atas atau kelas menengah ke bawah, positioning Anda seperti apa? Misalnya positioningnya Starbucks ya, sekali lagi ini dia target marketnya adalah kelas menengah ya, menengah ke atas lah. Karena sekali lagi harga satu cangkirnya 50.000 ya. Mahal sekali itu. Kalau saya sering sarapan di Starbucks itu habisnya 100.000 itu selalu. Jadi sangat mahal. Beda dengan kopi kenangan atau beda lagi dengan Starling ya. Starbucks keliling ya pakai sepeda itu ya. Saya pernah nyoba minum kopi di Starling habisnya paling 10.000 ya. Sama makan roti murah itu. Bandingkan dengan Starbucks ya yang 100.000, jadi 10 kali lipat. Nah, positioningnya seperti apa kalau Starbucks ya? Positioningnya ya tentu harus yang premium gitu ya, berkelas ya. Kemudian elit, bukan elit ya, maksudnya premium lah ya. Tempatnya bersih, tempatnya rapi, semua interiornya keren. Perangkat-perangkat interiornya mahal kalau saya lihat dia. Tidak sembarangan. Sementara kalau kopi kenangan karena mengambil kelas menengah ya desain interior gerainya itu tidak begitu mewah ya. Apa adanya bahkan cenderung ekonomis ya. Karena mereka lebih menyasar orang-orang yang beli kopi sambil pergi, tidak diminum di tempat ya, take away ya. Jadi itu positioning ya teman-teman ya. Positioning mobil Toyota misalnya itu mungkin beda dengan positioning mobil Mercedes-Benz. Ya kalau Mercedes-Benz, BMW kan positioningnya premium value ya, berkelas, mewah, mahal. Kalau Toyota Avanza atau Toyota Innova itu kan mewah tapi dengan harga yang masih terjangkau bagi kelas menengah gitu ya. Nah, positioning sendiri bisa terjadi karena beberapa tipe ya. Yang pertama adalah price positioning ya, Anda bisa lihat di slide berikutnya. Jadi positioning harga murah. Misalnya kayak tadi Lion Air, positioningnya harganya terjangkau ya, sangat murah. AirAsia dulu sangat murah. Atau Warmindo, ya Warmindo abnormal nih positioningnya mungkin harganya nggak begitu mahal juga ya, karena mereka sekali lagi hanya Indomie rebus, tapi dikasih sedikit sentuhan premium. Harganya masih tetap terjangkau, tapi kesannya mewah gitu ya. Kesannya tidak murahan. Xiaomi itu juga HP yang cenderung harganya terjangkau gitu ya dibanding iPhone. Sementara kalau iPhone malah justru harganya dibikin mahal ya. iPhone, Samsung S Galaxy itu tipe-tipe HP yang untuk kelas premium. Jadi positioning harganya memang mahal.
Ya. Jadi HP iPhone, Samsung Galaxy S itu berapapun harganya dibeli itu oleh sama pelanggan-pelanggan loyalnya. Ya. Meskipun harganya mungkin 25 juta itu langsung habis ya. Kemarin Telkomsel melakukan resale iPhone seri 14 ya. Harganya mungkin 20-an juta, 25 juta itu langsung ludes. Ya, jadi pasar kelas atas itu memang tidak sensitif harga. Mereka tidak sensitif harga. Bahkan kalau makin mahal makin laku kadang-kadang. Itu kan amazing ya. Kalau dulu kan kita selalu berpikir kalau harganya mahal pasti tidak laku. Itu kadang-kadang kebalikan. Anda jual untuk kelas premium, kalau makin mahal malah biasanya makin laku. Karena mereka tidak masalah dengan uang. Kalau harganya kemurahan malah mereka nggak mau gitu ya. Itu kan keren. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, price positioning ya. Jadi hati-hati ya. Kadang-kadang sama juga ya di Tokopedia, kadang-kadang kalau kita melihat produk yang terlalu murah kita malah skeptis ya. Jangan-jangan ini produknya palsu, jangan-jangan produknya bajakan. Sehingga ketika saya beli di Tokopedia itu saya kadang-kadang melihat misalnya toko buku banyak yang jual murah tapi ternyata bajakan. Itu saya hindari ya. Saya selalu beli buku yang original. Jadi ketika saya beli produk-produk lain pun saya melihat harga ya. Kalau harganya terlalu murah saya malah curiga. Jadi harganya harus yang pas. Nah, positioning berikutnya adalah benefit positioning ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan brand yang menonjolkan positioning benefitnya. Misalnya kayak Aqua. Itu kan kalau Anda lihat iklan-iklannya yang ditonjolkan benefitnya ya. Menjadi makin sehat, konsentrasi Anda makin bagus, tidak mudah lelah. Ya, air putih itu sangat bagus bagi kondisi tubuh Anda. Jadi benefitnya. Menurut saya cocok itu ya. Aqua air mineral itu memang sangat sehat ya. Saran saya kalau bisa Anda tiap hari minum air mineral itu 8 gelas ya minimal ya. 8 gelas besar ya. Mereknya apapun lah. Saya di rumah, istri saya belinya bukan Aqua. Kata dia, Aqua itu kurang bagus kata dia. Kurang enak, saya nggak tahu itu. Rasanya kok sama aja. Tapi kata istri saya, sama anak-anak saya beda. Kami belinya Cleo. Ya, air mineral Cleo. Cleo itu juga happening. Saya nggak tahu. Itu lebih mahal harganya dibanding Aqua. Karena kata istri saya, rasanya memang lebih solid, lebih premium dibanding Aqua. Sehingga kami selalu minum Cleo ya, dan saya tiap hari minum minimal 8 gelas air putih Cleo. Jadi Cleo di tempat saya itu sering habis. Nah, di bawahnya Aqua tentu ada juga yang kelas-kelas bawah lagi ya. Jadi ini kalau dilihat dari segmentasi, Aqua itu mungkin kelas premium ya. Tengah lah ya, di atasnya sih ada lagi namanya Equil ya. Itu lebih mahal lagi. Mungkin tapi Cleo Aqua itu cukup premium. Karena banyak merek yang lebih murah lagi. Bahkan ada yang cuma isi ulang. Ya harganya cuma separuhnya. Itu isi ulang itu mungkin untuk orang-orang yang kelas menengah agak sedikit ke bawah. Kemudian Xiaomi itu juga salah satu produk yang menonjolkan benefitnya ya. Jadi kalau Anda lihat branding Xiaomi di gerai-gerai mall-mall itu atau di website-website banyak yang mereview Xiaomi itu mereka menonjolkan fitur-fiturnya yang mewah, yang bagus dengan harga terjangkau. Jadi benefitnya bagus. Ya. Kemudian aplikasi keuangan seperti aplikasi Bibit, aplikasi Ajaib, itu mereka selama ini menonjolkan manfaatnya ya. Anda bisa investasi dengan sangat mudah, Anda bisa investasi dengan nyaman, dengan aman, dengan hanya sekali sentuhan di layar HP Anda. Itu contoh-contoh positioning yang menonjolkan benefitnya, manfaatnya. GoPay misalnya Anda pakai aplikasi GoPay, itu ya juga selama ini yang ditonjolkan dari iklan-iklan GoPay itu adalah manfaatnya ya. Anda bisa bayar apa saja dengan mudah. Anda bisa transfer uang dengan mudah. Bayar Gojek, bayar macam-macam, bayar GoFood dengan aplikasi GoPay yang dengan mudah. Saya pakai GoPay juga ya. Jadi saya bayar GoFood itu selalu pakai GoPay. Bayar taksi juga pakai GoPay. Kemudian di slide berikutnya adalah positioning berdasarkan inovasi ya. Jadi kalau di halaman slide berikutnya ini inovatif positioning. Ini contohnya Nike ya. Nike itu produknya keren-keren emang. Jadi mereka selalu menonjolkan keunggulan inovasinya. Keunggulan inovasinya yang keren. Demikian juga
televisi Samsung ya, televisi berwarna Samsung itu iklan-iklannya juga menonjolkan inovasinya, inovasi teknologi terbaru. Ya, atau HP Samsung S22 itu juga sering menonjolkan inovasinya. Kemudian Tesla itu juga selalu iklannya menonjolkan inovasi-inovasi Tesla terbaru, fitur-fitur inovatif apa di Tesla yang terbaru. Nah, itu terjadi kalau produk Anda memang inovatif ya. Kalau produk Anda memang sangat inovatif dibanding pesaing Anda. Ya, jadi itulah beberapa contoh mengenai positioning ya. Tadi kita belajar mengenai STP ya. Segmentasi, targeting, and positioning. Nah, di slide berikutnya saya ngasih tugas berikutnya nih pada Anda ya, tugas kelima ya. Positioning seperti apa yang diterapkan perusahaan Anda saat ini? Apakah sudah tepat dan apa yang perlu diimprove? Ya, jadi sekarang Anda renungkan produk Anda yang dijual perusahaan Anda sekarang apa sih produknya ya? Kemudian brandingnya sudah tepat belum? Positioningnya sudah tepat belum? Positioning dari sisi harga, atau dari sisi manfaat, atau dari sisi inovasi. Anda lihat tuh positioningnya, sudah tepat atau belum? Ya, Anda review. Apakah Anda akan meniru positioning seperti Apple? Apakah Anda akan meniru positioning seperti Aqua? Benefitnya, atau Anda akan positioningnya seperti Lion Air yang fokus ke harga. Anda coba review, oke, dengan teman-teman Anda di kantor. Kemudian apa yang perlu diperbaiki, oke? Nah, di slide terakhir mengenai marketing ini saya bicara mengenai matrix marketing ya. Ini sering dibahas juga dalam kelas-kelas MBA ya. Jadi kalau yang kanan atas ya, kanan atas itu namanya product development. Product development itu intinya adalah pasarnya baru, ya, produknya juga baru, ya, produk baru, pasar baru, ya, itu pakai product development. Tapi kalau kanan bawah diversifikasi itu, maaf ya. Jadi product development itu pasarnya existing, pasar lama, tapi Anda produknya baru, itu namanya product development. Ya. Seperti contohnya Samsung ngeluarin S22, itu produk baru, tapi sebenarnya pasarnya sama. Pasarnya siapa ya? Kami ini pengguna Samsung lama, terutama Samsung Galaxy S ya. Supaya orang-orang Galaxy S21 pindah ke Galaxy S22 atau S9 ya, punya saya sudah lama sekali ya. Samsung saya ini Samsung Galaxy S9. Ini saya rekaman video pakai Samsung Galaxy S9. Saya beli di tahun 2018. Nah, saya sebenarnya pasar Samsung ya. Jadi kalau Samsung bikin S22, itu sebenarnya produknya baru tentu ya, baru dibanding S9 saya ya. Tapi siapa pasarnya ya? Saya ini pengguna Samsung lama, terutama Samsung Galaxy S ya. Itu namanya product development. Pasarnya pelanggan-pelanggan lama, produknya baru. Nah, kalau diversifikasi itu baik pasar maupun produknya baru, itu diversifikasi. Misalnya Samsung ngeluarin Samsung Watch ya, seperti Apple Watch ya. Apple Watch itu kan produk baru itu. Ya, nah, itu produk baru Samsung Watch itu, dan pelanggannya mungkin baru. Ya, ini pelanggan-pelanggan yang suka olahraga, yang selama ini belum pernah beli HP Samsung misalnya. Selama ini mungkin HP-nya Xiaomi. Tapi kemudian dia tertarik beli Samsung Watch. Gara-gara Samsung keluarin produk baru namanya Samsung Watch. Jadi produknya baru Samsung Watch, pelanggannya juga baru, pelanggan-pelanggan yang selama ini pakai HP non-Samsung. Ya, harapannya nanti setelah beli Samsung Watch, dia tertarik beli HP Samsung. Ya. Gitu ya. Itu diversifikasi. Nah, kalau yang kiri atas, market penetration itu, penetrasi itu ini pasarnya baru, pasarnya lama, produknya lama. Ya, jadi Samsung keluarin S22 atau Samsung keluarin produk yang sama ya, S22 tidak berubah ya. Kemudian pasarnya juga itu-itu saja. Tapi kemudian dia ekspansi ke daerah pemasarannya diperluas. Tadinya hanya di Jakarta, sekarang kemudian sampai ke Papua, sampai ke Aceh. Ya, itu namanya market penetration. Market penetration ya. Jadi market penetration itu produknya existing, pasarnya existing juga.
Jadi tetap Samsung jualan S22 untuk pasar orang-orang Samsung, tapi kemudian digencarkan ya, promosinya digencarkan ya. Jadi pasarnya misalnya tetap orang-orang Bekasi seperti saya, produknya sama S22, tapi iklannya makin gencar. Misalnya saya selalu melihat di lampu merah di Bekasi itu banyak billboard Samsung sekarang ya. Di mall-mall itu ada billboard yang pakai elektronik, billboard Samsung di mana-mana itu. Untuk menyaingi Oppo dan Vivo. Jadi Samsung produknya sama, S22. Pelanggannya sama seperti saya, ya pelanggan lama Samsung. Tapi Samsung makin gencar promosi di hadapan saya. Harapannya saya mau beli produknya Samsung lagi. Itu namanya market penetrasi. Pasarnya lama, produknya lama, tapi promosinya digencarkan. Ya. Nah yang terakhir yang kiri bawah ini market development. Itu produknya sama, ya, S22 misalnya. Tapi kemudian tadi ekspansi ke Papua, ekspansi ke Aceh, ekspansi sampai ke Bangka Belitung, sampai ke Maluku. Tadinya hanya dijual di Jakarta dan Sumatera misalnya, dan Bali. Galaxy S22 hanya dijual di Jakarta, Jawa, Sumatera, dan Bali. Kemudian marketnya di-develop, market expansion namanya itu. Dijual sampai ke Papua, sampai ke Maluku, sampai ke Bangka Belitung, semua seluruh Indonesia di cover, itu namanya market development. Jadi itu ya matriks mengenai market penetrasi, product development, market development atau diversification ya. Jadi sumbunya itu dua, sumbunya itu produk atau pasar. Produk lama, pasar lama, produk baru, pasar baru. Produknya lama, pasar baru, atau pasarnya lama, produknya baru. Jadi itu ya teman-teman ya, matriks mengenai marketing development matrix. Itulah beberapa materi mengenai marketing ya. Tadi kita sudah bicara mengenai segmentasi, kemudian ada targetingnya, kemudian positioningnya. Positioningnya bisa positioning harga, positioning inovasi, atau positioning manfaat. Demikian materi kita mengenai marketing management and strategy. Kita sambung lagi dalam segmen berikutnya. Salam sukses, penuh kemuliaan.